Halo, di video mengenai trik-trik interview untuk TA eksklusif. Ya, oke. Sekarang saya akan cerita soal taktik umpan, taktik umpan kayak main bola ya. Nah, eh, apa yang akan kita lakukan sekarang? Fokusnya apa? Seperti yang saya sering bilang ya, kalau sales itu harus berhadapan dengan klien itu seperti berhadapan dengan konspirator kayak kayak organisasi ada konspirasi apa nih, dia harus seperti CIA cari tahu behind the scene yang ditutupin itu apa, ya teknologi apa supaya memberikan suggestion yang tepat gitu ya. Pengen tahu di sana timnya siapa aja, karakter-karakter usernya apa yang mereka inginkan, ada apa. Nah, kalau rekruter ini harus sebenarnya melihat para kandidat ini juga adalah pembohong yang mulung sebenarnya. Their crime itu lies, gitu. Bisa banyak bohong, banyak orang jujur, tapi banyak juga pembohong. Itu saya nggak bisa apa ya menghindar dari itu ya, nggak bisa hindari itu. Banyak kandidat yang coba bohong. Justru rekruter harus seperti polisi interogasi, tapi juga harus sifatnya dengan halus gitu ya. Gitu. Nah, taktik kita akan umpan untuk menangkap kebohongan para kandidat. Nah, sorry nih sebelumnya, yang bikin berat adalah saya tahu impian rekruter, mimpi bahasa semua rekruter itu adalah menerima kandidat sebanyak-banyak dan cepat-cepatnya, fulfill semua kebutuhan, penuhi semua opti kebutuhan. Pengennya gitu. Jadi rasanya kalau udah lihat kandidat malah ikut mendoakan dia bagus gitu kan. Ayo di interviewnya di lolos-lolosin, digampang-gampangin. Kecenderungan pasti ada pengen begitu, walaupun mungkin alam sadar nggak pengen, mungkin alam bawah sadar ke sana. Ya sama aja kayak kita, yaitu psikologik manusia. Kalau kita lagi ikut punya pendapat dan bersuara gitu terhadap kegiatan pemilu gitu, kita pengen wah calon presiden kita nih yang paling baik-baik nih. Rasanya pasti secara nggak langsung kita mau baca news-news bagus aja soal dia. Yang buruknya kita nggak gitu mau baca. Jadi kita mau lihat hal yang comfortable buat kita. Itu juga pada kandidatnya kita, jadi langsung tertutup mata kita untuk semua negatifnya dia, kekurangannya. Kita lihat yang positif-positif juga. Ya udah, jadi lolos 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 gitu. Nanti udahannya dikomplain ya. Dikomplainnya bisa dua macem gitu ya. Bisa jadi gagal terus interview, atau bisa jadi udah masuk gitu, probationnya gagal terus kena komplain anaknya kenapa. Nah, kadang-kadang kita perlu back tactic ya untuk nangkep apakah ini kandidatnya benar-benar jujur atau enggak ya, dengan beberapa strategi ya, dengan beberapa strategi. Nah, ini tiga strategi yang saya lakukan ya. Pertama, time paradox. Apa itu time paradox? Time paradox adalah kemustahilan waktu ya. Paradoks itu lebih mustahil daripada impossible. Kemustahilan waktu, keanehan waktu. Contoh doang ya, kita mau ngomong doang nih, contoh doang time paradox itu ya kayak misalnya ada seseorang nih, saya mulai bekerja di tahun 2020, saya mulai bekerja di tahun 2010, tapi saya lahir di tahun 2012. Gimana caranya sih udah kerja dulu baru lahir gitu loh. Atau saya suka bikin dulu contoh paradoks itu, Bob kapan mulai kerja di kantor di sini gitu. Oh, bos belum bikin perusahaan, saya udah mulai kerja di sini. Itu kan lucu ya, time paradox. Nah, time paradox itu kita bisa nangkep kebohongan di mana kandidat kita tuh nggak mawas terhadap waktu. Nah, ini saya cerita sedikit pengalaman saya ketika saya nangkep time paradox saya. Pertama kali saya interview kandidat di sini, ya. Nah, kebetulan saya kan orang IT ya, jadi saya bisa menggunakan teknologi yang familiar. Misalnya nih, saya ngelihat ada seorang anak ya, eh, yang waktu itu project.net-nya itu terakhir di 2008 sampai 2010. Ya, waktu itu masih zaman-zamannya MVC ya. Jadi .NET itu waktu itu menciptakan templating engine yang namanya Razor. Itu di tahun 2012.
mulai dipakai di Indonesia misalnya, gitu. Nah, ketika ini si Razer di tahun 2012, ketika saya tanya dia tentang yang ini, saya iseng bait gitu. Oh, kamu udah pakai Razer ya di sana ya? Terus dijawab udah. Terus saya iseng, Razer bukannya lahir di tahun 2012, kok kamu udah bisa pakai di 2010? Oh iya Pak, Razer tuh apaan ya? Sial, main jawab iya aja dia gitu kan. Nah itu contoh, itu ngebongkar. Nah kayak contoh doang, saya bisa baca nih contoh doang nih. Yang mana saya manfaatin begini, perkembangan yang biasanya cukup berubah kencang dan radikal itu di bagian front end ya, baik mobile maupun front end itu biasa frameworknya galau. Ini contoh doang saya ambil yang paling galau, yaitu Angular. Ya, perubahannya kencang banget. Sekarang Angular udah versi 20 lebih mungkin ya, udah versi 20. Saya juga nggak ngawasin dengan versi 20. Dan saya tahu nih perkembangannya dahsyat di versi 16 sampai versi 20. Di tengah-tengah sini, nah ini baru-baru ini, muncul teknologi memakai signal di Angular. Udah nggak pakai apa ya namanya, udah nggak pakai zone detection ya, udah zoneless gitu. Nah ini kan baru-baru ini. Nah lalu saya lihat ada orang misalnya pakai Angular, misalnya di tahun 2005 gitu ya, atau 2005 bahkan belum, jangan kelewatan. Misalnya dia pakai di tahun 2014 gitu, ya which is belum ada ini. Ya. Nah, terus saya tanya dia gitu, udah pakai signal belum? Kalau anaknya bilang iya, wah ini ketangkep bohong gitu. Dan itu kalian bisa ngecek ya, teknologi-teknologi pertanyaan itu kalian bisa ngecek di Google atau di ChatGPT, ini udah ada atau belum? Teknologi ini udah lahir atau belum? Nah itu bisa pancing-pancing. Walaupun lucu ya, misalnya saya mau pengen ngerekrut kandidat Golang gitu, bukan Angular. Tapi saya iseng nanyain Angularnya untuk ngecek anak ini punya tendensi berbohong atau enggak, atau nature dia orang yang jujur. Jadi jangan pikir kalau saya ngerekrut backend Golang, terus saya nggak akan nanya Angular sama sekali. Oh enggak, saya akan nanya. Untuk ngecek aja, ini punya tendensi bohong atau enggak. Kalau ketahuan bohong, saya iyain kadang-kadang. Udah, untuk kedepannya saya akan negatif thinking, saya akan ngecek semua. Ini bohong atau enggak, gitu. Ya, jadi saya bait itu. Time paradox juga nggak harus berputar di dunia teknologi. Yang barusan kita ngomongin ini, semua yang berputar di dunia teknologi. Ya, kadang-kadang bisa macam-macam. Seperti seorang polisi ya. Polisi itu kan klasik ya, time paradox. Polisi nangkep kriminal itu paling klasik time paradox. Yaitu dia tanya kan biasa kan, kamu di waktu-waktu sini kegiatannya emang lagi ngapain? Nah sering ya nonton film-film detektif ya. Kamu lagi di sini 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 dulu bikinnya apa? Kegiatannya apa? Ngapain gitu loh. Ya. Oh saya lagi di sini berarti nggak ada tempat perjadian perkara. Terus kamu bisa nanya gitu ke orang, misalnya oh dia bilang eh, dia lagi kejadian di sini sini di mana? Oh dia bilang lagi nge-gym. Terus kamu bisa tanya orang-orang gym gitu. Emang dia lagi di sini enggak? Atau enggak dia bilang, oh saya lagi di jam 2 sampai jam 3 lagi ngelakuin ini. Terus kamu bilang tadi bukannya katanya jam 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 tiga apa jam setengah tiga sampai jam 5 ngelakuin ini gitu. Loh kan jadi bentrok ya. Nah, jadi di mulut dia nggak sesuai sama omongan dia sendiri. Nah jadi gini, saya ngelihat ya untuk nangkep time paradox ya. Balik lagi kayak cerita ada timeline. Setiap kandidat itu pasti CV-nya penuh dengan sejarah hidup timeline dia ya. Kuliah dari kapan? 2018 sampai 2022 misalnya gitu. Terus nanti di sini mungkin sedikit berseberangan, ada kerjaan pertama dia, nanti ada kerjaan kedua dia. Nanti bisa jadi uh, ini ada kerjaan ketiga dia, tapi di antara kerjaan ketiga dia dan di antara kerjaan kedua dia dan kerjaan ketiga dia ada kerjaan freelance dia misalnya. Nah, saya selalu melihat ini sebagai fase-fase stage gitu ya. Nah, pertama saya sering melakukan pertanyaan yang kesannya awalnya urutan. Satu, dua, saya lagi nanyain tentang dua, ceritakan tentang dua, saya tanya-tanya dua. Tiga, terus saya akan bilang, oh saya lupa. Saya akan nanyain lagi kembali ke dua. Jadi saya gocek, kadang-kadang balik lagi ke tiga. Iya, saya nanya lagi ke satu. Nah ini
Terus tiba-tiba dari 1 saya akan nanya baru ke 4. Nah, saya dulu punya teman yang bilang ya, kalau pembohong ajak aja ngobrol lama-lama panjang. Makanya interview saya nggak pernah pendek banget. Dia nggak bisa mempertahankan kebohongannya kalau pertanyaannya bolak-balik seperti ini, dia nggak bisa mempertanyakan. Jadi bisa jadi dia bisa tanya, kamu bisa tanya gitu loh. Dia bisa jawab sembarangan. Misalnya, oh kamu kadang-kadang banyak nih interview orang yang interview nih kurang bagus, dia nggak ngingetin CV, dia nggak prepare CV, dan dia nggak sambil liatin CV dia. Itu kan misalnya doang. Oh kamu di perusahaan kedua sudah bekerja berapa lama? Dibilang 4 tahun gitu kan. Ini kan aneh kan, di CV-nya kan mungkin misalnya dari 2021 misalnya kan, sampai misalnya di sini 2022 gitu. 4 tahun dari mana gitu kan? 1 tahun gitu. 4 tahun terus gini loh. Kalau 4 tahun kok CV-nya segini. Terus bisa jadi dia dari awal sudah sumbar cerita. Kalau pengalaman proyeknya, wah saya pernah mengerjakan 8 proyek di sini. Wah, gitu. Nah, lalu lihat nih 8 proyek, dikira keren gitu kan. Tapi 8 proyek dalam 1 tahun. Wah ini pasti ada yang aneh kan. Ini antara proyeknya dalam 1 tahun itu 8 kali kecil 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 kecil, atau proyeknya tuh tumpang tindih ya, gitu loh. Proyeknya tuh tumpang tindih paralel, yang which is saya balik lagi ke video berikutnya itu ngurangin kualitasnya. Jadi kita bolak-balik main waktu, selalu time paradox gitu. Saya selalu begitu. Saya pernah gitu juga interview seseorang ya gitu, katanya kan dia bilang begini, oh waktu itu saya ada waktu nganggur misalnya, ini saya contohin lagi nih ya, saya waktu itu bekerja ya, bekerja terus di misalnya, sorry, saya waktu itu bekerja misalnya dari 2018 sampai 2019 saya kerja. Terus saya lihat tiba-tiba gitu kan, dia baru kerja lagi di tahun 2022 sampai misalnya sekarang 2025. Oke. Nah, di sini ada gap nih, buset ya. Nah, ada gap berapa tahun nih ya kan? Ya. Nah, terus saya bilang, kok bisa ada gap ini? Nganggur berapa lama lu? Oh, saya nganggur waktu itu karena saya harus kembali ke kota saya, rawat ayah saya sakit gitu. Gitu. Terus oh ya udah, tuh saya ngomong yang lain dulu, saya ngomongin pengalaman yang ini dulu gitu. Saya ngomongin pengalaman yang ini bolak-balik. Terus saya tanya, misalnya, ayah kamu meninggal kapan? Dia bilang ayahnya meninggal di 2021. Jadi dia mau ambil gap katanya karena ayahnya sakit. Terus saya tanya, oh, bolak-balik, saya alihin perhatiannya kemana-mana dulu tuh. Saya udah catat di notepad, saya mau nanya hal ini. Ayah kamu meninggal kapan? 2021. Terus kamu jaga ayah kamu kapan? Sampai 2022. Berarti apa? 1 tahun terakhir jaga mayat gitu. Sorry ya ngomong kasar. Nah, berarti ini terakhir dia nganggur 1 tahun. Tapi nggak mau ngaku gitu, cari kerja susah misalnya. Nah ini bisa bisa jadi time paradox gitu. Apalagi mungkin ayahnya sakit ternyata meninggalnya di sini gitu 2020. Lebih aneh lagi kan. Ya, ternyata jaga ayahnya cuma 1 tahun. Jadi 2 tahun ngapain? Bisa jadi nih kalau ada kebohongan kayak gini, saya curiga bisa jadi memang sebenarnya nggak ada cerita jaga ayah sama sekali. Itu fiktif dari awal gitu. Ya itu contoh. Ya, jadi bisa bermain-main dengan waktu, gocek dengan waktu sambil berpikir kalian, ini rasanya ada yang aneh di timeline. Kenapa nih gocek dengan waktu gitu? Pasti ada yang salah gitu. Nah, yang berikutnya adalah false motive ya. Agak hapus. Ya, yang berikutnya adalah motif palsu. Motif palsu adalah jadi kita dimulai dengan pertanyaan kenapa ke para kandidat gitu. Kenapa? Kenapa mau ambil kerjaan ini? Kenapa resign? Kenapa masuk ke kantor ini? Kenapa ini? Nah, itu biasanya pertanyaan, lalu dijelaskan alasannya. Setiap pertanyaan kenapa di dalam interview ya, itu kita bisa ngecek motivasinya nih benar atau enggak. Nah, ini berikut ini yang saya baru ngalamin nih ya.
bertanya, seorang berpengalaman 2 tahun misalnya, dari 2021 ke 2023 gitu ya. Nah, ternyata di sini ditulisnya golang. Setelah saya gocek, tanya jawab, kok ada PHP juga? Oh, ternyata 1 tahun pertama PHP. Baru ketahuan ternyata golangnya cuma di tahun ke-3 gitu. Padahal yang saya cari untuk klien nih golang. Golangnya baru di sini. Oh, tapi di ending ternyata proyeknya udah migrasi pindah ke sini. Terus tiba-tiba di 2023 dia resign. Dan ada nganggur lama. Di 2024 baru cari kerja. Sampai sekarang, 2025. Yang sampai video ini dibuat. Saya tanya kan, ini kan aneh. Biasanya kan orang itu resign ketika udah dapat kerjaan lagi, jadi nyambung gitu. Ya biasanya kan orang resign langsung masuk gitu, resign langsung masuk gitu, gitu kan. Nah ini ada gap 1 tahun, lu belum dapat kerjaan lagi, kenapa udah resign? Padahal zaman layoff banyak gitu di tahun-tahun ini. Why? Kenapa? Terus dia ngomong alasannya, motifnya resign. Saya ingin mendalami golang, saya pengen karir saya golang lebih dalam. Loh, ini terakhirnya aja lu udah karirnya udah golang. Iya dong. Lu ngapain resign? Ini kan dapat golang. Lu kesini katanya mau karena golang. Nah ini false motif. Nah ini paling sering ditutupin anak. Resignnya kenapa? Ini paling sering false motif. Ini favorit saya mainan. Saya selalu tanya untuk false motif itu saya selalu tanya dari satu perusahaan A pindah ke perusahaan B karena apa? Why do you change ya? Resign dan pindah ke sini kenapa? Aneh kan rasanya. Oh saya resign dari perusahaan A mau ke perusahaan B. Kenapa? Karena perusahaan A jaraknya lebih jauh, jaraknya jauh dari rumah saya. Terus kamu ngecek, ternyata perusahaan B jaraknya lebih jauh lagi dari rumah dia daripada perusahaan A. Nah itu kan aneh. Terutama kalau misalnya ada gap di sini ya. Nah ini kalau kayak tadi ada idle nih lebih pertanyaan, lu kenapa resign? Di sini belum ada. Nah kalau justru saya lebih menghargai kalau dia bilang, oh saya di layoff sama perusahaan B. Saya cari kerja lagi, belum. Saya berusaha cari kerja baru dapat lagi di sini. Itu justru lebih oke. Daripada orang yang banyak gaya, sombong, kesannya, oh saya jago, saya nggak mungkin di layoff. Terus akhirnya dia karang-karang alasan keluarnya kenapa. Atau memang sebenarnya ada orang yang males, resign pengen nganggur aja gitu. Orang keluarganya banyak uang gitu, terus dia males gitu. Itu bisa dicek motifnya. Bolak-balik gitu ya. Dan motif ini bukan berarti tentang soal ini juga ya, resign dan gap ya. Bisa jadi kita mempertanyakan motif orang lain yang dia ceritakan. Jadi misalnya dia bilang, oh saya kerjakan project A karena disuruh bos saya begini begini begini. Motivasi bosnya ngerjakan karena bosnya suruh, bosnya motivasinya bikin project A karena gini 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 gini. Terus project A ditutup, selesai. Karena bosnya udah nggak mau lagi project A karena begini begini begini. Terus dia bikin lagi project B yang persis project A. Nah ini kan project B yang persis project A. Nah ini kan tanda tanya kan. Ada yang aneh kan. Masa sih bosnya segeblek itu gitu? Loh, ini project B dimulai. Alasannya sama kayak project A. Kok bisa gitu? Jadi selalu ngecek motivasi. Motivasi itu tiap kali kalian nanya kenapa, tiap kali kalian kepo, penasaran sama anaknya tanya kenapa, langsung di otak kalian tuh bikin jebakan motif. Ini motifnya kenapa nih? Pasti ada yang aneh. Pasti ada yang nggak beres. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga nih paling sakti nih. Kalian harus punya mental bagus nih untuk melakukan strategi 3 ya. Untuk melakukan strategi 3. Jadi kayak tadi time paradox selalu bikin jebakan waktu, bikin ingat waktu. Kalau false motif itu selalu begitu kalian tanya dengan tanya kenapa, kalian penasaran alasannya, curigai alasannya. Gitu. Ya sama lah kurang lebih strateginya kayak nangkap pasangan selingkuh gitu kan. Ya. Yang terakhir pretender. Ya. Pretender itu kalian yang pura-pura. Kita bikin jebakan.
Kita bikin jebakan dengan kita pura-pura sok tahu gitu, pura-pura bego lah kita, pura-pura sok tahu gitu. Misalnya contoh doang, kita bisa pakai pengetahuan. Kalau saya pakai banyak ya, pakai pengetahuan teknis. Saya pretend kayak misalnya saya udah tahu nih gitu, kenapa perusahaannya misalnya selain dia menggunakan database MySQL, kenapa ditambah MongoDB belakang. Saya udah tahu nih penggunaan MongoDB-nya karena ada data inconsistency dari service lain misalnya, atau ada data inconsistency dari API lain dari perusahaan lain. Tapi saya masih nanya gitu, pretend. Padahal kamu udah tahu jawabannya gitu. Oh, kenapa nih tambah? Bukannya MySQL doang cukup, padahal saya tahu tuh MySQL doang nggak mungkin cukup gitu, contoh doang. Oh, kenapa nih dibikin gini? Bukannya ini doang cukup. Nah, itu saya pretender. Nah, ternyata kalau anaknya bisa jelaskan, itu bagus. Atau saya pretend untuk eh, pura-pura nggak tahu gitu dengan saya tanya, loh bukannya ini nggak bisa ya implementasinya seperti ini? Atau kalau kalian ya misalnya recruiter sama sales ini banyak komunikasi, kalian bisa pura-pura kenal user di sana. Oh, bukannya user ini nggak mau begini ya? Gitu. Atau kadang-kadang pura-pura gitu, kayak ngasal gitu kan. Eh, oh kamu kerja ya Pak Mario ya, padahal nggak ada Pak Mario. Itu contoh doang. Kalau dibilang iya kan tuh aneh. Ya, misalnya doang. Nah itu strategi pretender, strategi yang lebih berani sih nangkep dia. Kadang-kadang dia bisa mengakibatkan dia kayak, wah ini yang interview kurang tahu nih, padahal dia tahu gitu. Ya, ini kayak contoh tadi saya bilang, kenapa pakai ini? Nah, saya biasanya pretender juga adalah dengan cara awal-awal saya bermain good cop ya. Jadi setiap kali kandidat itu interview, saya bikin dia nggak usah capek interviewnya. Saya bantu dia jawab gitu. Kamu kenapa nih pakai kamu kenapa nih pakainya Golang? Oh pasti memanfaatin kemampuan concurrency-nya ya, go rutinnya. Oh iya Pak, gitu kan. Saya tanya dia tinggal bilang iya 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 iya. Gitu. Kayak enak kan dia kan, oh dia punya pendapat, oh ini pasti yang nanya baik nih gitu, nggak cenderung ngejatuhin gua. Tapi di ending-ending saya bisa pretend saya sangkap gitu di ending-ending. Jadi motif saya ya baik, 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 surprisingly in the end, nah lu kena gitu. Ya jadi saya begitu ya, apalagi kalau saya tanya jawab teknis gitu ya. Kalau saya tanya jawab teknis, eh, saya paling paling iniin gitu, saya jebak gitu. Misalnya, saya bisa tanya gitu kan, di Java objek itu reference type atau value type misalnya. Sebenarnya reference type. Terus anaknya ngasal jawab ya. Nah itu pilihan ganda ya. Oke. Multiple choice itu senjata saya jebak-jebak berhadiah gitu. Jadi Java itu objeknya itu A, value type atau reference type misalnya. Ini pertanyaan saya teknis ya. Kalian bisa nanya yang nggak usah di level teknis kayak gini. Bisa apapun tapi ngerti konsepnya gitu. Terus anaknya, misalnya jawaban benernya B nih. Anaknya tembak nih. Udah gue jawab aja kan. Daripada kelihatan salah gitu. Dijawab A. Udah jebakan berikutnya gue tanya, bisa nggak lu jadi esai gitu? Bisa nggak lu jelasin artinya A dan B apa? Ya, jadi itu pretender gitu. Awal-awal kayak A atau B gitu. Atau kadang-kadang gue suka jahil gitu loh. Gue kasih pilihan yang sebenarnya nggak ada gitu. Misalnya gue tanya gitu, lu kan anak backend gitu kan, masa nggak tahu REST API HTTP request ada apa aja, ada GET gitu ya, ada POST, ada PUT, terus dia lupa selanjutnya, terus gue bilang ada apa lagi, ada apa ya, remove, gue bilang gitu, padahal delete bukan remove gitu, padahal delete jawaban benernya, tapi gue bilang remove, terus dia bilang oh iya iya remove, nggak ada remove anjir gitu. Terus berikutnya apa ya, lupa ya Pak. Terus misalnya namanya patch gitu ya, patch.
Terus gue bilang, patch ya? Gitu. Nggak ada patch ya. Nggak ada patch nih. Saya bohong. Gitu. Oh iya, iya patch. Pakai F. Iya pakai F. Wah ini udah kena nih anaknya. Jadi gue suka main jebak-jebak seperti itu. Ya, atau pura-pura nggak tahu. Misalnya kalau gue praktisi dulu bikin HRIS gitu, aplikasi buat HR. Gitu. Terus gue iseng aja pura-pura nanya, kamu bikin modul apa aja udah bingung, dia bingung, udah gue sengaja eh, modul ini ya, padahal nggak mungkin gitu, modul itu ada di itu. Terus gue bilang modul payroll ya, misalnya modul payroll ada deh, oke. Ini kan ngitung ngitung pajak karyawan kan, bisa berarti ya pakai kalkulator PPh 30 gitu. Mana ada kalkulator karyawan PPh 30, PPh 21 gitu. Nah, jadi ketahuan terus dia bilang iya iya iya. Wah, ini kan kurang ajar nih anak ya. Jadi tiga strategi itu tuh saya selalu bahas pretender nih, tiga ini nih. Nangkap orang dari kesalahan dari interview ya. Biasanya ketika saya mulai lihat CV, saya pelajarin CV. Jadi kalau kalian lihat kasih saya CV ya, lebih bagus tuh lebih early itu. Kalau saya kalian kasih lihat CV, saya biasanya spend waktu kurang lebih 10 menit saya pantengin CV-nya. Itu di otak saya udah brainwash. Wah, ini CV-nya menurut saya nih, saya review CV-nya nih, ada yang aneh nih. Saya penasaran nih kenapa. Saya akan cari tahu kebenaran CV itu lewat tiga teknik ini. Paradox in time, false motive, sama saya akan coba-coba strategi pretender. Saya pasti akan siapkan pertanyaan jebakan ke sana. Saya mau lihat ini benar atau enggak gitu loh. Ya. Biasanya nih menurut saya semakin kandidatnya itu usianya makin muda, angka tiga ini lebih gampang. Ya, the older the people, kemampuan bohongnya lebih jago. Saya juga bisa kalah sama dia gitu. Ya, tapi kalau orang yang jujur, yang nggak usah masalah, tinggal bilang aja apa kebenaran, ya beres gitu kan. Nah ini ceritanya strategi nangkep seseorang berbohong atau enggak lewat strategi umpan ya, kita bait ya. Dari tadi kalian denger ya, saya bikin umpan ya, saya pancing gitu kayak ikan, saya kasih umpan. Nah gigit nggak lu? Kalau kegigit nggak kena lu gitu. Ya, tapi biasanya rekruter itu kurang tega bikin bait taktik ya, bikin umpan, taktik umpan tuh biasanya kurang tega karena di hati kecilnya empati gitu, pengen anaknya lolos juga gitu ya. Nah, menurut saya jangan. Padahal dalam hati kecil juga sebenarnya saya pengen karyawan ini keterima. Bukannya saya jahat, saya nggak mau karyawan ini keterima. Enggak, saya mau keterima. Tapi saya mau nggak mau harus punya hati lain gitu. Kalau enggak, kita juga yang kena komplain karena sebenarnya anaknya tidak benar gitu. Ya, oke, kurang lebih seperti itu.